Dan sanitizer atau alkohol itulah benda yang lain gitu ya. Nah, memang nanti diskusinya adalah begini. Ini Profesor Dr. Kiai Ali Mustafa Yaakub, dosen saya almarhum. Beliau dulu adalah Imam Besar Masjid Istiqlal. Di kelas ketika kami lagi kuliah S2 waktu itu, beliau menjelaskan tentang alkohol ini. Beliau termasuk ulama di Indonesia bermadzhab Syafi'i yang bersikukuh mengatakan alkohol itu adalah khamr. Walaupun dalam disertasinya beliau mengatakan bahwa ada dua pendapat, tapi beliau mendukung pendapat yang kedua, yaitu yang mengatakan bahwa alkohol adalah khamr. Kan diskusinya di situ. Alkohol itu khamr atau bukan? Kalau dia khamr, berarti dia najis. Tapi kalau dia bukan khamr, dia nggak najis. Nah, logika yang beliau mainkan adalah begini. Sebuah minuman, ketika tidak mengandung alkohol sama sekali, ya tidak ada alkoholnya, itu kalau diminum sampai habis pun tidak akan bikin mabuk. Nah, begitu kemasukan alkohol, berapa persen, misalnya 3%, 4%, 5%, dan sebagainya, lalu diminum, maka kemudian ya kita mabuk. Baunya siang mulu. Tidak satu minuman atau khamr itu gara-gara ada alkoholnya. Oleh karena itu dia bahwa alkohol itulah biangnya khamr, gitu. Kekhamaran itu gara-gara alkohol. Kalau ada alkohol jadi khamr, kalau nggak ada alkohol nggak jadi khamr, gitu logikanya kan. Nah, maka beliau mengatakan berarti alkohol adalah biangnya khamr. Nah, kalau alkohol itu biangnya khamr berarti ya alkohol ya najis, karena khamr itu najis, biangnya alkohol otomatis najis juga. Dari sanalah kemudian logikanya dikembangkan bahwa segala alkohol itu najis. Parfum beralkohol najis, hand sanitizer najis, tisu beralkohol najis, semuanya jadi najis. Ini pendapat yang cukup kuat di kalangan para kiai, para ulama di Indonesia. Walaupun tidak seluruh ulama sepakat dengan logika bahwa alkohol itu adalah biangnya najis. Kenapa? Begini. Di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, kita akan menemukan penjelasan yang lebih detail dan lebih rinci. Majelis Ulama tahun 2009 kalau nggak salah itu membuat sebuah fatwa. Nanti saya tampilkan ya fatwanya. Menyebutkan bahwa ada dua macam alkohol. Ada dua macam. Nggak cuma satu, ada dua. Ada alkohol yang najis, tapi ada juga alkohol yang tidak najis. Gimana nih kira-kira? Alkohol najis dan alkohol tidak najis. Jadi logikanya begini. Menurut MUI, alkohol itu yang najis adalah yang dibuat, yang dibikin dengan bahan baku khamr. Khamr kan najis. Nah, dia kan mengandung alkohol. Kalau kita bikin alkohol yang bahan bakunya dari khamr, ya berarti alkoholnya najis karena sumbernya sudah najis, gitu kan? Tapi ada alkohol yang dibuat secara secara teknologi. Dalam arti dia diambil dari bahan-bahan aslinya, kan biasanya alkohol itu dibuat dari tumbuh-tumbuhan ya, entah dari singkong, entah dari tebu dan sebagainya. Singkong, tebu dan sebagainya itu aslinya gitu. Itu kan pasti tidak najis. Kalau di zaman Nabi itu khamr itu dibuat dari kurma, dari anggur. Kurma dan anggurnya kan tidak najis, itu bahan paling dasarnya gitu kan. Lalu kemudian bahan-bahan itu diproses sedemikian rupa, tapi dia tidak mengalami fase menjadi khamr. Tidak melalui fase menjadi khamr. Dia langsung diproses menjadi alkohol itu sendiri. Jadi dia tidak pernah menjadi khamr. Nah, kalau tidak pernah menjadi khamr, jadi dia tidak juga mengalami proses menjadi najis. Karena khamr saja, khamr ya di masa Nabi, kalaupun dia sudah berubah wujud menjadi benda yang lain, berubah secara struktur kimia menjadi cuka, cuka itu tidak najis. Cuka itu juga tidak memabukkan, dan Nabi suka sekali kalau makan roti gitu ya, cocolannya itu cuka. Ya, zaman kita sekarang mungkin orang Palembang makan pempek itu kan cocolannya cuka gitu kan. Nah, cuka di masa Nabi itu bahan bakunya adalah khamr. Khamr itu najis, tapi kalau sudah berubah jadi cuka, cuka sudah tidak najis lagi. Nah, dengan logika seperti itu, maka alkohol yang dibuat dalam industri itu sudah tidak najis. Kenapa? Karena bahkan tidak pernah jadi khamr dulu. Dia langsung jadi alkohol. Nah, begitu. Maka alkohol industri itu tidak najis. Itu fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2009 kalau nggak salah ya. Antum nanti bisa cek di dalam fatwanya itu. Nah, hand sanitizer
ya termasuk juga tisu beralkohol dan sebagainya, itu tidak pernah mengalami proses menjadi khamr dulu. Nah, kan kenajisannya dia gara-gara dia jadi khamr atau ketemu khamr atau bercampur dengan khamr. Nah, dia tidak pernah punya riwayat pernah jadi khamr, itu nggak pernah. Bercampur nggak pernah, bertemu nggak pernah. Tiba-tiba dia langsung jadi alkohol saja, sesuatu yang sebenarnya kalau diambil dari khamr itu najis, oke. Tapi kalau diambilnya dari bahan baku yang alami yang asli langsung ujuk langsung jadi alkohol, maka dia tidak najis. Tapi begini, ini kan khilafiyah yang ada dua macam ini tidak akan pernah ketemu, nggak akan pernah selesai. Ya, mereka yang bilang alkohol najis itu dia akan kekeh, akan berjuang mati-matian membela pendapatnya bahwa alkohol itu najis. Kita hormati, kita respect, gitu kan. Yang pendapat kedua juga pasti juga nggak mau ngalah juga, gitu. Jadi sekarang begini aja, kalaulah orang yang mengatakan alkohol najis, berarti ente jangan cuci tangan pakai hand sanitizer. Kenapa? Najis, gitu kan. Nah, tapi kalau antum termasuk pendapat yang mengatakan bahwa tidak semua alkohol najis, yang hand sanitizer ini bukan alkohol yang najis ya, berarti dia suci, tidak najis, maka ya silahkan pakai hand sanitizer. Toh cuci tangan itu juga tidak pakai hand sanitizer seharusnya, tapi pakai sabun sebenarnya kan, dan sabun lebih murah, lebih mudah didapat di mana-mana. Hari ini kalau antum datang ke apotek kemana-mana, ke toko obat, ke mart dan sebagainya, bilang mau beli hand sanitizer pasti nggak ketemu. Tapi coba bilang sabun cuci tangan, pasti dapat kan? Nah ya sudah. Jadi dua-duanya pun oke-oke aja, ya kan? Atau kalau kurang praktis kalau pakai sabun, ya antum bawa sabun kemana-mana, mau bawa air, botol gitu kan? Nah, setiap kali habis megang-megang apa, keluarin sabunnya, keluarin air di botolnya, cuci tangan di situ, nah, selesai kan? Bisa-bisa aja sih sebenarnya. Toh ini nggak lama, nggak akan seumur hidup kita akan begitu kan tidak. Ya disebut misalnya 2 minggu, apa 4 minggu atau berapa, ya kita bersabar saja dengan kondisi seperti itu. Oke, begitu Pak Nur. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Jadi ada pencerahan. Ini ujung-ujungnya balik ke kita Ustaz ya. Artinya dua-duanya punya dasar hukum yang kuat. Yang mengatakan najis dasarnya apa, yang mengatakan tidak juga ada keterangannya. Jadi balik lagi semuanya tergantung kita mau pakai yang mana. Baik Ustaz. Berikutnya nih ada pertanyaan juga Ustaz kadang-kadang di antara kita. Tadi masih balik ke materi awal tadi Ustaz. Kalau sholat itu kan kita berjamaah doanya kan terkabul. Apa seolah-olah kok nggak boleh sholat apa namanya? Sholat terus. Doanya nggak bisa berjamaah gitu. Terkait masalah doa nih. Ya, begini, doa terkabul atau tidak terkabulnya itu tidak ditentukan oleh dilakukan sendirian atau berjamaah. Tidak ditentukan oleh itu. Ya, jadi mau sendirian boleh, mau berjamaah juga boleh. Bahkan Nabi Zakaria itu ketika berdoa, ada dua macam doa yang dia lakukan. Ada dengan yang jihar, yang dengan suara keras, tapi juga dengan khifah, dengan lemah lembut, dengan suara tak terdengar. Hanya Allah yang tahu doa-doanya itu. Nah, contoh lagi nih dalam hadis Nabi disebutkan, doa yang paling baik adalah kamu mendoakan saudaramu bi zahril ghaib. Yang didoakan itu tahu, karena kita mendoakannya diam-diam. Nah, berdoa diam-diam, berdoa sendiri-sendiri itu tidak mengurangi tingkat dikabulkannya doa itu apa tidak, gitu kan? Jadi jangan berpikir begini, ini Allah kalau kita kerubutin rame-rame pasti dia kalah nih. Kita kalau doa rame-rame yuk, gitu. Enggak juga. Para nabi dan rasul itu kalau doa di depan publik, mereka doanya diam-diam. Tapi kalau berdoa di dalam hati, beliau tahajud lalu beliau berdoa, itu nggak ngajak-ngajak orang, yuk ramai-ramai berdoa. Kesannya Allah baru mengabulkan doa itu kalau kita udah rame-rame demo di depan Allah baru turunkan. Enggak, logikanya enggak begitu. Doa, saya berdoa, kita semua berdoa masing-masing di kita masing-masing. Ya kan doanya nyampe kepada Allah semua. Masalahnya mau kita kumpul apa enggak kumpul enggak penting, kan? Karena itu berdoa jamaah dengan berdoa sendiri-sendiri itu ada pengaruhnya terhadap dikabulkan apa tidak dikabulkan, gitu ya. Nah, kembalikan orang kalau doa berjamaah itu ada unsur susah, yaitu ada unsur nya, ada unsur show off-nya. Padahal dalam doa itu kita nggak boleh show off, nggak boleh
sok-sokan gua dong lagi doa nih, lu pada nggak doa sih lu, kita nih lagi kumpul lagi doa nih, ya itu kan doa yang dicampur dengan sombong, dengan ujub, dengan merasa paling bangga dengan kelompoknya. Ini doa model apa bisa dikabulkan kalau dengan cara begitu kan? Kita disuruh berdoa kan menundukkan diri, bahkan dengan suara yang nyaris terdengar, gitu kan? Maka kita doa di rumah itu sudah sangat bagus, gitu. Sudah sangat bagus. Gitu. Baik, balik lagi silakan. Sekarang bicara mengenai kaitannya dengan sholat adalah mengenai yang lagi ramai sekarang kan Ustaz, mengenai bagaimana tata caranya orang yang menjadi petugas medis Ustaz. Kita dengar kemarin Pak Kiai Ma'ruf Amin minta fatwa ke MUI bagaimana petugas medis kalau mau wudhu, apakah boleh dia nggak melepas baju atau bahkan boleh nggak dia nggak wudhu ataupun bertayamum. Karena kalau kita lihat untuk pakai bajunya itu kan petugas dia 8 jam nggak boleh dibuka Ustaz. Pasti dia kan ngelewatin waktu sholat di beberapa waktu. Betul. Jadi jawaban yang berbeda-beda, tapi kalau tanya ke saya ya jawabannya berarti ini versi saya ya. Versi saya yang jadi masalah itu bukan tidak bisa sholat, tapi tidak bisa wudhu. Kalau sholat kan dengan baju kayak gitu kan masih memungkinkan ya, berdiri rukuk sujud menghadap kiblat itu masih memungkinkan. Pakai sepatu juga masih mungkin karena di masa Nabi orang sholat justru pakai sendal, pakai sepatu. Tidak ada masalah dengan sholatnya, yang jadi masalah adalah berwuduknya. Nah, masalahnya begini, berwuduk itu kan harus pakai air, ya kan? Ini nggak mungkin melepas baju untuk berwuduk pakai air, ya kan? Berarti kondisinya sama dengan orang yang tidak bisa mendapatkan air, ya. Falam tajidu ma'an, kamu tidak bisa mendapatkan air, gitu kan? Nah, kalau orang mau wudhu nggak bisa ketemu air karena satu hal, bukan hanya karena airnya tidak ada, tapi bisa jadi karena dia ada terhalang dengan air. Misalnya gini, kita mau wudhu, airnya ada tapi di dalam kandang macan. Ada macannya juga di situ. Dan kalau kita mau wudhu, kita harus masuk dulu. Assalamualaikum kalau ada macan, lalu kita wudhu, gitu kan. Nah, itu kan macannya kemudian mempersilahkan, tapi kan dia berdoa juga. Kita mau wudhu, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, macannya baca Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar, kan gitu ya. Jadi kan kita dimakan. Nah, kan berarti kita nggak bisa wudhu. Air ada tapi nggak bisa wudhu karena ada halangan. Oke, jawabannya apa? Tayamum. Tayamum itu dengan tanah. Kita ternyata nggak bisa juga tayamum karena bajunya nggak bisa dilepas. Nah, ini kan kondisi yang bikin pusing. Mau wudhu nggak bisa, mau tayamum apalagi, gitu kan? Nah, ternyata para ulama di masa lalu sudah membahas tema seperti ini. Disebut dengan istilah faqud at-tahurain, faqidu at-tahurain. Orang yang kehilangan dua media bersuci. Tidak bisa menggunakan air, plus tidak bisa juga menggunakan tanah. Dalam hal ini, para ulama itu pecah dua. Ya, kalau ulama kita, umumnya mazhab Syafi'i, gitu ya, orang yang tidak bisa wudhu dan tidak bisa tayamum tetap wajib sholat. Ini mazhab Syafi'i, jumhur mayoritas ulama mengatakan begitu. Tetap wajib sholat walaupun tidak berwudhu, walaupun tidak tayamum. Ya udah sholat lah. Yang penting sholat, gitu kan. Sedangkan satu pendapat yang lain, mazhab Maliki mengatakan kalau nggak bisa wudhu dan nggak bisa tayamum, berarti syarat sahnya itu tidak terpenuhi, otomatis syarat wajibnya pun juga gugur. Berarti kewajiban sholatnya menjadi gugur. Kalau pakai mazhab Maliki, maka orang yang lagi jadi petugas itu tidak usah sholat saja sekalian karena kewajiban sholatnya gugur karena dia tidak bisa berwudhu dan tidak bisa. Tapi itu mazhab Maliki, ya kan? Kalau di Indonesia orang pada jadi bingung itu, tidak setuju pasti. Wah, nggak bisa, tetap wajib sholat. Walaupun dalam prakteknya kebanyakan malah pakai mazhab Maliki. Emang dasar jarang-jarang sholat sih, emang dia gitu, cuma jadikan alasan aja, nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum gitu ya. Tapi kalau kita pakai mazhab jumhur ulama, wabil khusus dalam ini mazhab Syafi'i mengatakan begini, nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, tetap wajib sholat, tapi sholatnya tidak sah. Wajib sholat, tapi sholatnya tidak sah. Puyeng-puyeng situ, gimana kok wajib tapi nggak sah? Nggak sah karena apa? Karena kan belum mengangkat hadas. Ya kan, belum mengangkat hadas karena nggak berwudu dan belum ada kebolehan sholat, listibahati sholat dengan tayamum itu nggak terjadi juga. Berarti kalaupun sholatnya tidak sah, tapi wajib. Wajib itu berarti ya tetap sholat seperti sholat yang seharusnya. Cuma nanti begitu kondisi dia sudah buka pakaian itu, sudah normal lah begitu,
maka dia wajib mengganti sholat yang tadi belum sah itu. Nah, sholat yang tadi dilakukan itu namanya sholat lihurmatil waqti, sholat untuk menghormati waktunya. Nah, bedanya lagi nanti dalam hal ini mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lainnya yang sama-sama mewajibkan sholat, ada yang mengatakan sholatnya sesolat-sholatnya aja. Yang penting pura-pura sholat, berdiri ya berdiri, ruku-ruku, sujud-sujud, pura-pura saja, tapi tidak diniatkan sholat. Tapi dalam mazhab Syafi'i nggak begitu. Anda, walaupun tidak wudhu, tidak tayamum, Anda tetap wajib meniatkan sholat sebagaimana seharusnya, dengan berdiri, ruku, sujud yang benar dan segala sesuatunya, gitu kan. Bahkan kalaupun Anda kentut, Anda harus batal dan ngulangi. Gitu. Padahal nggak wudhu loh, nggak wudhu, nggak tayamum. Tapi kalau kentut, Anda harus ngulangi dari awal, karena Anda harus melakukan sholat bukan pura-pura, harus sholatnya sholat yang benar, gitu, sholat yang sebagaimana benernya, cuman sholatnya nggak sah. Lalu harus diganti nanti sesudah selesai dari dia bertugas itu. Misalnya dia nggak sholat dari zuhur, asar, maghrib, isya, kan 4 ya. Ya sudah, begitu dia sudah pulang misalnya, atau sudah lepas baju itu, ya dia kerjakan lagi zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, maghrib 4 rakaat, isya 4 rakaat, gitu, maghrib 3 rakaat dan seterusnya gitu. Sholat-sholat yang dia terlewat gitu. Cuma pada saat waktunya itu dia tetap wajib sholat gitu, tidak boleh ditinggal. Ya sholatnya nggak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama, nggak usah berjamaah ya. Pokoknya yang penting menghadap kiblat, menutup aurat pasti kan. Kemudian baca Fatihah, kemudian semua rukunnya dilakukan, walaupun tidak melepas baju. Jadi sholatnya tetap pakai baju yang pelindung itu. Gitu kira-kira. Ustaz, bagaimana pendapat yang ada mengatakan bahwa tidak ada qadha sholat, yang ada itu qadha puasa? Kan ada pendapat ulama. Qadha sholat itu bukannya tidak ada, sebenarnya tidak ada. Ini belum selesai kalimatnya. Tidak ada qadha sholat buat wanita yang haid atau nifas. Jadi kalau istri kita lagi haid, dia kan tidak boleh puasa dan tidak boleh sholat, ya kan? Nah, puasanya wajib diqadha, sholatnya tidak wajib diqadha. Kalau haid, kalau nifas. Tapi kalau di luar kasus haid dan nifas, ada orang kok terlewat dari mengerjakan sholat, hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, misalnya hadis yang menyebutkan man nama au nasiyas sholata, siapa yang tertidur atau terlupa dari sholat, falyusalliha, maka dia wajib mengerjakannya. Idza dzakaraha, begitu dia sudah ingat. Maka tidak ada istilah gugur kewajiban sholat walaupun waktunya sudah terlewat. Dia tetap wajib mengerjakannya, dan ini ijma seluruh ulama. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan sholat yang sudah terlewat tidak harus diganti. Itu nggak ada. Saya nggak menemukan ulama yang mengatakan begitu. Kalau ulama fikih ya, tapi kalau ya ustadz selebriti dan sebagainya itu banyak emang yang kayak gitu-gitu. Tidak ada qadha sholat gitu. Tapi kalau saya tanya, ente ngomong barangan kayak gitu, ketemu kitabnya di mana, hadisnya mana, nggak bisa jawab biasanya. Dia karena copy paste aja biasanya ngomong kayak gitu. Saya menulis buku khusus tentang wajibnya mengganti sholat yang terlewat. Karena memang itu ada di 4 mazhab dan seluruh ulama sepakat, dan Nabi juga melakukan penggantian, baik dalam perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah, ataupun dalam perang Khaybar di tahun ke-7 Hijriah. Jadi wajib mengerjakan sholat walaupun waktunya sudah lewat, itu adalah sesuatu yang sudah menjadi ijma seluruh umat Islam sepanjang zaman. Baik, Ustaz. Nah, ini pas banget ada yang nanya nih, Ustaz, terkait sama masalah ini. Ini sebetulnya udah agak kejawab tadi, Ustaz. Pertanyaannya begini, apakah keadaan petugas medis yang 8 jam menggunakan pakaian APD tak boleh dilepas selama bertugas, bisa disamakan dengan keadaan wanita dewasa yang sedang haid? Tanya gitu, Ustaz. Enggak bisa. Haid itu adalah sesuatu kondisi yang memang sudah dari sononya. Jadi gini ya, ada 3 kan darah itu ya, ada darah haid, darah nifas, dan istihadah. Nah, kalau secara fisik mau haid mau istihadah, secara fisik itu sama persis gitu loh, tidak ada bedanya. Tapi ketika statusnya menjadi haid dengan statusnya menjadi istihadah, itu hukumnya jadi berbeda. Nah, membedakan gimana? Darahnya sama, apanya sama, semua sama. Bedanya, kalau ada anak kecil, anak kita nih perempuan, usia 8 tahun keluar darah haid, itu tidak bisa dibilang haid. Itu namanya darah istihadah, karena belum usia 9, gitu ya. Atau istri kita, dia sudah haid selama lebih dari 15 hari dan masuk ke hari 16. Di hari ke-16, dia masih keluar darah sebagaimana haidnya selama ini, maka hari ke-16 itu bukan haid, itu istihadah.
pada saat dia istihadah, maka dia wajib sholat, dia wajib puasa dan sebagainya karena statusnya adalah istihadah. Sedangkan yang haid, kan ada ketentuannya, haid itu ada kriteria, ada batasan. Nah, haid itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa dan sebagainya. Padahal secara fisik darah istihadah dengan darah haid itu juga sama persis gitu, itu juga. Tapi hukumnya berbeda. Apalagi haid dikaitkan dengan orang pakai baju corona, baju corona. Nah, itu dua hal yang sangat berbeda jauh itu. Jadi tidak bisa dikias. Orang yang dekat aja itu nggak bisa dikias. Nah, yang bisa dikias justru ini menarik, antara haid dengan nifas. Nah, itu bisa dikias. Jadi gini, kalau wanita sedang habis melahirkan kan darah nifas keluar tuh ya. Nah, segala hukum yang berlaku pada haid itu berlaku pada nifas. Itu connect. Seluruh ulama 4 mazhab sepakat. Larangan haid berlaku buat juga orang yang lagi nifas. Tapi larangan haid tidak berlaku buat yang istihadah. Haid, nifas, istihadah. Haid dan nifas bisa dikias, tapi haid dengan istihadah nggak bisa dikias, gitu loh. Jadi sama perdarahan saja itu ada yang boleh dikias, ada yang tidak bisa dikias. Nah, suster atau dokter perempuan yang lagi haid gitu dan sebagainya itu tidak bisa dikaitkan, bukan lagi haid, yang lagi bertugas gitu ya, dokter laki-laki yang sedang bertugas itu tidak bisa dikias begitu saja dengan wanita yang sedang haid, enggak. Kalau mau tidak sholat, caranya bukan mengkias dengan haid, caranya dengan pakai mazhab Maliki. Faqidu at-tahurain. Jadi dalam mazhab Maliki, kalau antum nggak bisa wudhu dan nggak bisa tayamum, maka kewajiban sholat antum selesai, beres. Maliki tapinya, gitu. Nah, dasarnya adalah ya syarat sahnya tidak terpenuhi, maka itu menggugurkan syarat wajib. Tapi itu bertentangan dengan jumhur ulama. Jumhur ulama tetap mengatakan wajib. Nah, Syafi'i ganti saja di waktu yang lain, dan mengganti sholat di waktu yang lain itu ijma seluruh ulama dibolehkan, gitu. Baik. Bukan dibolehkan, diwajibkan. Ya. Baik, Ustaz mohon izin balik ke yang masalah sholat Jumatnya. Ada 2 pertanyaan, Ustaz, terkait sholat Jumat. Ya. Pertanyaan pertama tentang kalau di sekitar domisili itu ada yang sholat Jumat, apakah kita tetap wajib hukum Jumatan? Itu pertanyaan pertama. Atau harus sholat duhur? Yang kedua pertanyaannya adalah kalau kejadian sholat Jumat nih, masjidnya lockdown sampai 3 kali, sholat duhur, nah bagaimana hukumnya? Karena ada penjelasan fikih bahwa larangan kita tidak melaksanakan sholat Jumat selama 3 kali. Mohon penjelasannya singkat. Baik, jadi gini, sebenarnya kalau di dalam syariat Islam, sholat Jumat itu harus ada izin dari yang berwenang, dari khalifah gitu. Kalau tidak ada izin dari khalifah itu tidak boleh. Wabil khusus dalam kasus mazhab Hanafi. Kata Hanafi, kalau masjid dibilang ya boleh lakukan sholat Jumat, lakukan. Tapi kalau khalifah mengatakan tidak boleh sholat Jumat di situ, ya maka haram hukumnya sholat Jumat di situ dan tidak sah sholat Jumatnya. Itu kalau pakai mazhab Hanafi. Ya masalahnya kita di Indonesia ini mazhabnya kan Syafi'i gitu ya. Syafi'i memang tidak strikt mengatakan bahwa sholat Jumat baru sah kalau ada izin penguasa. Tidak ada keterangan keharusan seperti itu memang dalam mazhab Syafi'i gitu ya. Nah, tapi dalam kasus ini sebenarnya kita yang DKI ini, yang Jakarta gitu ya. Saya nggak tahu kalau antum kan di Bogor gitu ya. Tapi Pak Bupati, Pak Wali Kotanya udah terkena juga ya. Nah, di sini nih himbauannya dari Gubernur, dari MUI DKI, dari Dewan Masjid DKI sudah mengatakan nggak boleh gitu. Jadi posisinya sebenarnya ketika ada masjid yang ngeyel melakukan itu dosa sebenarnya gitu loh. Imamnya dosa, khotibnya dosa, jamaahnya juga dosa. Nah, kalau sampai kemudian membuat saya yang di samping rumah saya itu ada masjid, gara-gara mereka bikin sholat Jumat, lalu saya jadi terbawa, waduh, saya mesti ke situ dong. Nah, saya jadi ikut dosa juga sebenarnya. Ini kalau terjadi di Saudi, masuk penjara ini, gitu. Tapi di Indonesia itu tadi, jadi himbauan dari ulama, dari majelis ulama dan sebagainya, kadang-kadang dia ngeyel aja, dia dengan segala logikanya dia. Nanti kalau gini, kalau jamaah masjidnya ada yang suspek, ada yang mati 5 aja gitu, baru dia bilang enggak boleh ada sholat. Jadi harus mati dulu, baru dia yakin gitu. Ini kayak umat terdahulu, harus ada contoh azab dulu kejadian, baru kemudian dia lockdown gitu. Ini
masjid di daerah Pasar Minggu itu tadi malam ada kabar yang mati ada 2. Yang mati ada 2. Baru pengurusnya bilang nggak boleh ada sholat. Jadi kayaknya harus mati dulu gitu di kita ini gitu. Itu yang jadi masalah gitu. Mazhabnya mazhab pengeyelan gitu. Dia nggak percaya, dia masih bilang wah kita ini kebal, kita ini muslim, kita ini bla 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 gitu kan. Padahal di Mesir Al Azhar itu sudah mengharamkan orang ke masjid, titik, nggak boleh ada gitu loh. Bahkan kalau di beberapa negara itu di Saudi misalnya ada askar yang menjaga, jangan boleh gitu kan. Tapi di Indonesia ya mungkin merasa gini, masjid-masjid gua yang bangun engkong gua kenapa lu pada ngelarang-ngelarang begitu ya. Akhirnya pada bikin sholat jamaah tiap hari, bahkan masih ada pengajian, masih ada tahlilan, masih ada apa dan sebagainya. Nunggu dulu, kalau ada yang mati baru kita berhenti. Kalau nggak ada yang mati nggak berhenti, begitu kasusnya. Sama dengan begini, dikatakan rokok haram, enggak. Kecuali kalau saya sedot, saya mati, baru saya bilang haram gitu. Nah, begitu ada yang mati baru bilang haram, kan sama dengan kasus itu. Ketika para ulama bilang rokok haram, nggak ada yang mau, dia tetap merokok aja. Mati baru dia bilang, iya deh haram deh gitu. Jadi kayaknya harus mati dulu gitu masalahnya. Tapi kalau udah satu mati, yang lain udah ketularan semua, itu masalahnya. Baik. Saat mengenai yang sholat Jumat, 3 kali sholat Jumat berarti akan gugur dengan keadaan seperti ini, Ustaz ya? Iya, pastinya. 3 kali nggak sholat Jumat itu kan dia wajib kena kewajiban sholat Jumat, tapi sengaja meninggalkan. Misalnya gini, ada seorang musafir, memang dia kerjaannya orang yang kerja di kapal laut, ya kan, berlayar berbulan-bulan di laut. Otomatis sejak awal itu dia sudah kehilangan kewajiban, sudah gugur kewajibannya karena dia musafir. Musafir itu bisa 3 tahun musafir terus ya, berarti 3 tahun dia tidak wajib sholat. Apakah dia jadi fasik? Enggak. Yang fasik itu adalah dia wajib sholat Jumat tapi sengaja dia tinggalkan. 3 kali berturut-turut jadi fasik. Nah gitu kira-kira. Baik. Ustaz, ini ngomong tentang masjid lockdown Ustaz ya. Jadi kan jamaah nih yang bertanya. Jadi beberapa pengurus di komplek kita juga sempat diskusi dengan kita, Ustaz. Bagaimana menyampaikan kepada mereka supaya masjidnya itu lockdown. Bahkan masih ada yang mengadakan acara Isra Mi'raj, yang mengumpulkan massa banyak. Udah gitu di-share, Ustaz. Di-share kemana-mana. Nah ini bagaimana, Ustaz, cara ngingetin mereka itu? Agak sulit kalau kita yang mengingatkan. Harusnya memang dalam hal ini penguasa negara gitu ya. Jadi struktur misalnya dari paling atas ada presiden, terus ada gubernur, ada bupati atau wali kota, ada kemudian perangkat-perangkat di bawahnya camat, lurah, RT, RW. Ini harusnya berjalan. Ya, itu ya. Kalau negara sipil, kalau negara militer berarti tentara, polisi turun, kemudian melockdown gitu. Tidak boleh ada seperti di beberapa negara itu kemudian dibubarkan kerumunan massa dibubarkan gitu. Malah Bu Risma ya kalau nggak salah itu pakai drone ya, tapi drone-nya buat nyemprotin itu ya. Ya pokoknya begitulah. Seharusnya logikanya. Tidak boleh keluar rumah untuk jangka waktu tertentu karena ibaratnya kita ini lagi ada jam malam. Seharusnya begitu. Kecuali hanya untuk kebutuhan yang sangat-sangat darurat saja, seperti distribusi makanan, karena orang bisa mati juga kan kalau ngumpet di rumah selama 2 minggu, kagak makan, kagak minum kan repot. Ya berarti untuk yang kondisi-kondisi kayak gitu oke lah. Tapi kalau tahlilan, kemudian kumpulan, apalagi bikin acara nikahan dan sebagainya, ya awalnya banyak yang masih pada ngeyel, tapi alhamdulillah sih saya melihatnya positif ya. Pelan-pelan walaupun juga terlalu pelan sebenarnya ya. Tapi sebagian besarnya saya lihat mereka sudah pada membatalkan itu semua. Masih dekat rumah saya itu kemarin udah pasang spanduk Isra Mi'raj, sekarang diganti spanduknya menjadi ditiadakan, diliburkan dan seterusnya. Karena memang ya maksimal yang bisa kita lakukan baru itu mencegah penularan, gitu kan? Yang serem itu kan penularannya sebenarnya. Tapi sebagai masyarakat emang agak susah. Sebagai ustadz itu nggak didengerin. Yang bisa didengerin itu adalah negara dengan perangkatnya atau dengan tentara bawa senjata masuk masjid tembak, nah baru itu walaupun meme yang beredar itu kan lucu juga ya, katanya Putin nyebarin singa gitu ya, walaupun bohong gitu, hoax, tapi ya kira-kira itu sebagai sebuah lucu-lucuan aja, mungkin sebarin singa kali ya biar orang pada nggak kumpul-kumpul di luar gitu ya. Tadi Ustaz sampaikan bahwa bagi pengurus nih kalau tetap melaksanakan sholat
Ini hukumnya dosa atau enggak? Itu tadi Ustaz sempat sampaikan. Terus yang kedua ada statement begini Ustaz. Ini menarik waktu masjid kami di Mahabat Kusul akhirnya memutuskan lockdown. Jadi salah satu guru kami Ustaz kuliah ini itu ketika kita tanya, Ustaz, itu kan sebetulnya sebagai pengurus berat mau nutup masjid ini karena kan kita punya kewajiban untuk melayani jamaah. Nah akhirnya yang membuat luluh adalah ketika dibilang, tuh kalian itu nutup masjid itu bagian dari melayani jamaah. Justru dengan menutup maka Anda, kewajiban Anda sebagai pengurus hidup mereka. Setuju. Jadi itu Ya, memang masalah ya, ibarat kata begini. Masalah dosa tadi gimana, Ustaz? Dosa ya, kalau kita tetap nekat buka gitu. Karena begini, antum pengurus masjid, antum buka masjid. Jadi orang pada datang. Begitu orang pada datang, berarti orang pada kumpul. Orang pada kumpul berarti mereka melakukan dua hal yang dilarang. La dororo wa la diroro. Membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Yang menyebabkan berbahayanya itu terjadi adalah antum sebagai pengurus masjid yang membuka pintu masjid, membuka gerbang masjid. Harusnya pintunya dikunci, gerbangnya dikunci, itu kan dikasih pengumuman masjid lockdown selama sekian. Nanti tunggu kabar berikutnya. Tidak boleh menerobos. Trespassing, menerobos adalah kejahatan melawan hukum. Pasangin CCTV siapa yang loncat ke potret. Gitu loh. Harusnya tegas begitu. Jangan seperti yang terjadi kemarin di Istiqlal. Resminya Istiqlal mengatakan tidak ada sholat Jumat, tapi imamnya datang. Imam datang, jamaah juga datang. Akhirnya mereka tidak sholat Jumat, tapi sholat zuhur berjamaah. Ya kan itu juga, sama juga kejadiannya. Saya malah dalam ini menyalahkan imamnya. Ente kenapa datang? Kan dibilang tidak ada sholat Jumat. Ya jawabnya apa? Ya kan saya imam. Ya tapi kan fungsi ente sebagai imam kan tidak berlaku dulu selama beberapa hari ini. Kenapa datang? Ya jaga-jaga, siapa tahu ada yang datang. Terus kalau ada yang datang itu imamin. Lah itu dia masalahnya. Harusnya imamnya nggak boleh datang. Kenapa? Masjidnya dikunci, ngapain datang? Kan begitu harusnya. Dia datang dan jamaah banyak, tapi karena nggak boleh sholat Jumat, mereka berjamaah sholat zuhur. Kan dosa semua. Dosa semua. Kenapa? Harusnya kalau kumpul banyak, 40 orang, wajibnya sholat Jumat, bukan sholat zuhur. Nah, ini malah sholat zuhur. Kan udah salah, ketiban salah lagi gitu loh. Karena mikirnya nggak nyambung gitu. Nah harusnya kalau dibilang masjid tidak boleh, sudah selesai. Biar tidak melahirkan kesalahan-kesalahan berikutnya. Itu kan kalau yang pada sholat zuhur, enggak, sholat zuhurnya kita renggang-renggangin, safnya biar lebar-lebar. Saya tanya, pernah nggak Nabi mengajarkan orang berjamaah tapi safnya dilebar-lebarin kayak gitu? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Nah, terus hukumnya apa? Hukumnya kalau menurut mereka ya nggak ada contohnya dari Nabi kan nggak sah. Saya sih nggak bilang nggak sah, tapi begini loh, antum bikin kesalahan pertama akan melahirkan kesalahan kedua, dan ketiga, dan keempat. Makanya jangan bikin kesalahan pertama. Kalau dibilang nggak usah ke masjid, ya udah nggak usah ke masjid, ngapain ke masjid, gitu loh. Kan itu ya. Nah, ntar jamaahnya bilang orang masjidnya dibuka. Yang salah siapa? Kan takmirnya. Ngapain takmir buka-buka masjid? Orang dibilang suruh lockdown malah dibuka, malah datang pula dia, gitu kan? Masjidnya dikunci, gerbangnya dikunci, kalau perlu listriknya dimatiin, selesai. Jadi kalau orang mau sholat di masjid nggak bisa, lu sholat aja di jalanan situ, terserah lu deh mau tabrak mobil nggak ada urusan, tapi nggak ada cerita melewati garis pagar ini, karena ini wilayah yang biasanya orang akan jadi kumpul di situ dan kumpulnya itulah yang jadi urusan, gitu loh. Baik. Wah, saya berarti mesti koreksi sama teman-teman nih, Ustaz. Masjid kami itu kan di jalan. Masjidnya memang lockdown tapi dikunci, nggak ada sholat jamaah. Nah, di teras itu masih suka ada orang sholat, Ustaz. Berarti mesti di polis lain dong ya? Ditutup sama sekali. Ya, begini, kalau orang istilahnya, antum lihat ya, pada saat di teras itu orang sholat misalnya cuma 2 orang, 3 orang, it's okay lah. Tapi kalau menjadi sebuah kumpulan orang banyak, gitu kan, mereka-mereka yang biasa ke masjid itu ngotot mau ke masjid juga, dan ternyata cuma ruang ibadah yang dikunci, tapi wudhu disediakan, teras disediakan, dan orang kumpul di situ. Kan maqasidus syariahnya dari awal kan tidak boleh kumpul, gitu kan? Tapi kalau misalnya begini, di teras orang ada yang sholat 1 pulang, 2 pulang, 3 pulang, nggak kumpul, itu nggak apa-apa, gitu loh. Nah yang mau kita hindari adalah kumpulnya itu, kumpul-kumpulnya itu masalahnya yang jadi masalah. Oleh karena itu, yang harus antum perhatikan adalah inti dari larangan itu bukan tidak boleh berjamaah, tidak boleh ke masjid, bukan. Tidak boleh kumpul.
Nah, masjid itu adalah area yang sangat mudah untuk orang berkumpul. Nah, gitu kan. Makanya nanti azannya itu kan bisa dengan tambahin shollu fi rihalikum apa segala macam itu sebagaimana hadis yang sahih. Tapi kalau saya lebih cocok dengan salah satu pendapat mazhab Syafi'i begini. Azan seperti biasa saja, ya kan, nggak usah ditambah-tambah dan sebagainya. Tapi begitu selesai azan, ini muazzinnya langsung baca pengumuman. Para kaum muslimin dan kaum muslimat, azan ini menandakan sudah masuk waktu, tapi dimohon tidak usah datang ke masjid, sholatnya di rumah masing-masing saja. Karena masjidnya kami kunci. Sekali lagi kami umumkan, masjidnya kami kunci. Azan ini untuk syiar Islam tetap, ya kan? Tapi tidak usah ke masjid. Jadi azan tetap berkumandang sebagaimana biasa, tapi Anda jangan berkumpul di sini. Masjidnya kami kunci. Demikian, wassalamualaikum gitu. Nah itu lebih nyantai. Dalam arti muazzin kan bingung kalau as-sholatu fi rihalikum, ya nadanya susah nih, nanti ketemu bayati apa nahawan atau apa kan buyang gitu kan. Udah seperti biasa aja. Kalaupun nggak mau pakai hayya ala sholah nggak apa-apa, tapi hayya ala sholah nggak apa juga. Hayya ala sholah, mari kita sholat, walaupun sholatnya di rumah masing-masing gitu kan. Nah, yang penting adalah pengumuman tidak usah ke masjidnya, itu poinnya. Baik, jelas Ustaz. Nanti kami kondisikan. Karena ini ada laporan dari teman-teman nih. Kemarin security-nya jadi imam di teras, makmumnya banyak. Itu diatur nanti. Jadi itu kan di sebelahnya ada warung kaki lima, Ustaz, dan banyak ojek online tuh. Masjid kami sering mampir kan, ada teh manis, ada kopi, nanti di stop juga berarti biar nggak mampir. Iya, jadi gini, security-nya diedukasi, Mas, sampean kalau ada orang mau sholat jangan dilarang, tapi kasih syarat, sholatnya berdua atau bertiga, maksimal bertiga atau berempat aja, gitu kan? Karena itu yang diizinkan. Tapi kalau udah lebih banyak lagi, nggak boleh, gantian. Biar yang sholat tuh lagi sholat dulu, nanti kalau sudah keluar, sampean boleh masuk dan sholat, gitu. Jadi masjid tidak dilarang buat sholat. Yang tidak boleh itu kan berjamaah banyaknya itu loh. Lah kalau satpamnya malah jadi imam, itu dua hal yang dia langgar. Pertama, dia ngumpulin orang banyak. Yang kedua, dia nggak ngejagain masjid. Berarti satpam jadi imam, gimana urusannya? Gitu loh. Jadi kan satpam itu malah diedukasi. Biar nanti kalau ada yang, mau ngapain? Mau sholat, Pak? Oh iya boleh, tapi tunggu galirannya. Antri dulu di sini. Di sana jaraknya semeter gitu kan. Kenapa? Di dalam lagi ada yang sholat, gitu kan. Nah, silahkan. Dan nggak usah berjamaah yang banyak-banyak gitu misalnya. Itu yang harus dilakukan kayak gitu. Atau kalau mau yang paling gampangnya udah lockdown aja, udah nggak boleh kunci gembok, kuncinya hilang. Kuncinya insya Allah baru ketemu 2 minggu lagi kan selesai gitu. Daripada nggak mungkin dikunci yang teras, Ustaz, karena kita nggak ada pagar. Oh, nggak ada pintu pagarnya ya. Pintu pagar. Tapi air wudhunya kan bisa dimatiin airnya. Nggak ada pintu juga, Ustaz. Memang masjid kita tuh desainnya 24 jam open. Jadi airnya bisa dimatiin, torennya dimatiin air. Oh, torennya dimatiin bisa sih, bisa. Iya. Jadi kalau mau wudhu, waduh nggak ada air Pak, kering. Nah, selesai kan? Selesai sih. Iya. Next, kita diskusikan di internal pengurus. Ya. Ustaz, satu lagi. Intinya gini, bukan tidak boleh sholat, tapi tidak boleh kumpul. Intinya begitu sebenarnya. Ya. Baik. Ustaz, ini sebelum nanti kalau ada pertanyaan jamaah, jadi pertanyaan banyak orang nih mengenai wabah corona ini, apakah benar ini Ustaz? Ini adalah hukuman buat kita dari Allah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Mungkin bahasa yang lebih tepatnya bukan hukuman, tapi sifatnya adalah show off. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin juga menunjukkan kemahabesarannya dan kemahakuasaannya, dan betapa kita tuh nggak ada nilainya di hadapan Allah, gitu kan? Dan betapa keimanan kita, ya ibadah kita semuanya itu, kalau ditimbang-timbang dengan kerahiman Allah tuh nggak ada apa-apanya juga, gitu loh. Nah, kalau hukuman begini, umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh ngeyel macam-macam. Nah, Nabi Nuh angkat tangan ke langit, ya Allah, matikan mereka semua, jangan sisakan satupun. Itu azab, memang terjadi di masa lalu gitu ya. Nabi Musa, ya Allah, hancurkan Fir'aun, doa gitu kan. Jadi dari doa para nabi itu memang doanya hancurkan yang kafir-kafir gitulah. Nah, itu terjadi. Tapi kalau kita Nabi Muhammad SAW, nggak pernah Nabi kita itu mendoakan kehancuran kita lewat azab atau lewat bala, bencana dan sebagainya. Nggak pernah gitu. Malah Nabi kita mendoakan yang baik-baik saja. La tu'akhidna fi innasina aw akhtana wa la tahmil 'alana isran kama hamaltahu 'ala dan sebagainya. Berarti umat kita ini
kalaupun dia kafir, kalaupun dia maksiat, atau sebaliknya, walaupun dia ibadah, walaupun dia taat dan sebagainya, gitu ya, itu di sisi Allah tuh hampir tidak ada pengaruhnya, nggak ngefek gitu loh. Maksudnya nggak ngefek tuh urusan nanti di akhirat. Anda yang beriman di akhirat dapat surga, yang nggak beriman di neraka. Di dunia, yang mau kafir aja silahkan. Makanya orang kafir di dunia sekarang, secara statistik jumlahnya lebih banyak daripada orang Islam. 5 miliar umat manusia sekarang ya, nanti angkanya mungkin bisa dikoreksi, tapi setidaknya 5 miliar. Yang Muslim kan cuma 1,5, yang 3,5 miliar kan kafir semua. Ini kalau pakai konteks di masa kenabian masa lalu, itu yang 3,5 miliar harusnya udah tenggelam semua, itu udah mati semua, kafir gitu kan. Tapi enggak gitu, mau kafir aja gitu loh. Tidak mentang-mentang dia kafir langsung dapat hukuman, dan tidak mentang-mentang kalau kita Islam kita bertakwa langsung kita dilindungi, enggak gitu loh. Maksud saya begini, bukan berarti kita nggak usah beriman, nggak usah kita berdoa dan sebagainya. Kita harus beriman, berdoa dan sebagainya. Tapi apa yang kita sudah lakukan pada Allah itu sebenarnya nggak ada apa-apanya, nilainya di sisi Allah tuh semuanya kembali kepada kerahiman Allah juga pada akhirnya gitu kan. Yang butuh tuh kita kepada Allah dan bukan Allah pada kita gitu. Jadi lu mau kafir kayak, lu mau beriman kayak, kalau Allah mau bikin tsunami aja. Kalau Allah mau bikin bencana alam ya bencana alam saja. Kalau Allah mau kasih corona ya corona aja. Yang mati dari kalangan Islam juga banyak. Tsunami di Aceh itu yang mati juga Muslim banyak. Gempa di Jogja yang Muslim banyak gitu kan. Kalau yang dihukum hanya yang kafir-kafir saja. Nah, 3,5 miliar umat manusia itu negara-negara kafir yang non-Muslim yang mayoritasnya bukan Islam, itu dong yang harusnya kena gempa bumi, bencana dan sebagainya. Israel misalnya gitu kan, atau apa negara-negara komunis misalnya gitu kan, harusnya itu yang terjadi bencana. Tapi ternyata enggak, bencana itu terjadi rata di mana-mana, di negeri Muslim atau tidak Muslim. Berarti ini bukan konteks hukuman. Ini adalah sebuah ibrah, sebuah pelajaran. Kita yang Muslim kalau melihat wabah kayak gini, ya seharusnya bertambah iman kita, mendekat pada Allah, menjadi sebuah peringatan, iya, tapi bukan hukuman. Peringatan dan bukan hukuman. Gitu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ustaz, ini Ustaz masih ada waktu? Ya, boleh. Ustaz, ini nanti ada yang minta diperjelas, ini terkait dengan kegiatan sholat ya di kantor, mengenai, tadi sebetulnya Ustaz sudah jelaskan, saya sampaikan ke beliau butuh lebih detail lagi, mengenai pengaturan soft 1 meter dalam sholat berjamaah di kantor, gimana Ustaz? Dalam ilmu fikih, ya dalam ilmu fikih, saf yang tidak lurus dan tidak rapat itu tidak mempengaruhi sah tidak sahnya sholat. Sholatnya tetap sah. Berpengaruhnya hanya pada masalah kesempurnaan sholat itu. Makanya kalau imam mau memulai sholat itu kan dia suka menyebutkan dalam bahasa Arab, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholah. Rapat dan lurusnya barisan itu bagian dari kesempurnaan. Jadi masalahnya cuma karena jadi tidak sempurna aja. Tapi kalau bicara sah tidak sahnya itu sah. Selama masih dalam satu ruangan di dalam masjid. Buktinya gini ya, ada imam 1 di depan, ada makmumnya 2 di belakang, lalu ada ibu-ibu di belakang sekali, terpaut 10 saf. Ibu-ibu. Saya tanya, ibu-ibu nih safnya putus nggak dengan imam? Dengan jamaah bapak-bapak? Putus nggak? 10. Putus kan? Enggak si ibu-ibu itu bermakmum kepada imam yang ada di depan sana. Sah kan? Berarti putusnya saf itu nggak ngaruh terhadap sah apa tidak sahnya. Cuma ya kalau sama-sama jamaah laki-laki, yang satu di pojok sana, satu pojok sana, pojok sana, pojok sana, gitu kan? Ya sempurnanya menjadi kurang, tidak sempurna. Kalau sahnya sah, gitu. Nah, cuman kan masalah begini, masjid kita kan rata-rata kecil, jamaahnya rata-rata membludak. Gimana memastikan jaraknya 1 meter 1 meter? Kalau jamaahnya membludak, itu masalahnya. Kalau masjidnya gede banget kayak di Timur Tengah sana dan jamaahnya cuman 2 orang, 3 orang, ya nggak apa-apa. Imam di pojokan sana, makmum pojokan sana, yang lain pojokan sana, lalu berjamaah. Sah, boleh. Tapi di kita rata-rata masjid kita makmur, dalam arti masjidnya itu kecil dan jamaahnya kebanyakan. Nah, ini membangun untuk 1 meter itu nggak bisa. Itu aja masalahnya sih. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan lagi. Ini Ustadz, iman saya masih sering turun. Saya sudah merasa nyaman berjamaah karena ketemu banyak teman yang soleh, sehingga iman jadi terjaga.
Namun sekarang saya khawatir bagaimana cara agar iman saya tidak turun dalam kondisi sekarang. Mohon nasihat, Ustaz. Saya justru ingin balik bertanya. Yang dimaksud dengan iman turun itu, apakah antum langsung jadi penyembah berhala gitu gara-gara nggak ketemu dengan saudara-saudara seiman? Atau langsung minum khamr, atau langsung berzina, langsung berjudi, langsung melakukan kemaksiatan begitu, atau gimana? Apa yang maksud dengan iman berkurang? Atau semangat keagamaan atau ghirah keagamaan jadi tidak menggebu-gebu seperti biasanya? Itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan mengartikan iman itu dengan semangat. Itu dua hal yang berbeda. Iman itu menurun kalau kita banyak maksiat, gitu kan? Kalau kita nggak maksiat, kita cuma di rumah doang. Cuman kebetulan ya gara-gara nggak sering ngeriung bareng-bareng, jadi istilahnya energi semangat berjuang agama itu jadi kayak biasa-biasa aja gitu kan? Itu iman nggak turun iman gitu loh. Karena antara semangat berjuang menggebu-gebu dengan iman itu dua hal yang berbeda gitu. Cuman tadi kalau antum bilang saya iman jadi turun, itu yang mau saya koreksi. Yang turun bukan iman, yang turun itu adalah euforia. Euforia berislam itu jadi menurun. Itu mungkin iya. Tapi kan enggak. Dan kita ngaji begini kan euforia keislaman kita juga naik juga, ya kan? Jadi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman yang tadi sering ngobrol bareng, yang sering memompahkan semangat keislaman, tetap online tiap hari kan bisa juga gitu. Nggak harus. Dan ini kan cuma dalam jarak waktu yang pendek. Saya berdoa cuma 2 minggu lah gitu ya. Nggak usah ada perpanjangan. Kalau ada perpanjangan ya 2 minggu, 4 minggu lah gitulah, sebulan gitu misalnya. Sebulan mah insya Allah kita nggak berubah jadi Yahudi atau jadi Nasrani sih seharusnya. Gitu. Baik. Saat ini agak sedikit menyimpang, pertanyaannya terkait mengenai SOP pengurusan jenazah. Kalau yang agak ramai di media itu kan mengurus jenazah orang yang kena COVID itu kan berbeda. Pada saat dia memandikan, mengkafani, menguburkan, bahkan ada beberapa yang cukup ramai, menguburkannya pun hanya petugas medis saja yang melakukan, tidak sesuai dengan SOP standar kalau orang dalam keadaan yang mohon penjelasan. Gini, kemarin di jamaah saya di pengajian tiap Kamis, salah satu jamaah saya itu ada yang meninggal di rumah sakit. Langsung rame. Corona ya, gitu kan. Saya bilang, meninggalnya di mana? Di rumah sakit. Oke, ditangani oleh petugas medis kan? Iya. Terus insya Allah jenazah akan segera dibawa pulang, gitu kan? Saya langsung bilang kepada teman-teman yang lain, berarti dia tidak corona. Karena kalau dia corona, sudah di rumah sakit, tidak mungkin dipulangkan, gitu. Tidak mungkin dipulangkan, pasti akan langsung dihandle oleh petugas. Mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, itu semua sudah dihandle, diambil alih oleh petugas. Tidak akan dilepas kepada kita. Nggak mungkin ya, ada pasien corona, meninggal di rumah sakit, lalu dibilangin kepada keluarga, ya silakan dibawa pulang mayatnya. Nggak mungkin, gitu loh. Maka dari kemarin saya sering ditanya, gimana cara menangani? Saya bilang, emang ente petugas? Bukan sih Pak Ustadz. Ya sudah, kalau bukan petugas nggak usah menangani. Karena nanti petugas saja yang menanganinya. Nah, petugas sudah dikasih penjelasan bagaimana cara menangani sesuai syar'i gitu kan. Jadi gini, kalau ada yang meninggal di rumah sakit misalnya gitu kan, terus dibawa pulang, apakah dia corona apa enggak? Gampang saja mengetahuinya. Kalau nggak boleh bawa pulang, langsung ditangani rumah sakit, berarti bisa jadi corona dia, gitu kan. Tapi kalau sama rumah sakit dibilang nggak apa-apa, bawa pulang aja, selesai kok, nggak ada masalah, gitu kan. Meninggalnya wajar, gitu, bukan dalam konteks corona. Ya sudah, berarti nggak usah pakai aneh-aneh, biasa aja diperlakukan seperti biasa. Tapi kalau dia corona, berarti kita sebagai orang yang bukan petugas resmi, kita nggak akan diberi wewenang untuk melakukan itu semua, gitu. Yang diberi wewenang hanya petugas. Nah, petugas ya nanti ada ketentuan-ketentuannya. Ya boleh saja jenazahnya itu tidak dimandikan misalnya, hanya hanya langsung dikuburkan dengan plastik dengan kapeti dan sebagainya, mungkin saja sah-sah saja. Kalau itu menjadi madharat buat petugasnya atau tidak memungkinkan seperti syuhada kan, orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid,
kan tidak dimandikan juga sebenarnya kan, dan orang yang mati karena wabah kan termasuknya syuhada juga, walaupun secara hukum syar'i tetap harusnya dimandikan. Tapi kalau memandikannya saja sudah tidak memungkinkan gitu ya, menguburkannya juga beresiko dan sebagainya, itu sudah dihandle, di take over oleh para petugas yang berlisensi, yang memang mereka sudah punya SOP. Nah, kita sebagai orang awamnya ya sudahlah, kita doakan saja almarhum gitu. Tidak ikut menguburkan tidak apa-apa. Sudah ada yang menguburkan, sudah tertutup kewajibannya gitu. Baik, jadi kata kuncinya begitu Ustaz ya. Pokoknya selama dia dikirim ke rumah, berarti ya lakukan seperti biasa. Kalau memang dia aspek corona, ya pasti akan ada yang ngurus dari sisi rumah sakit dan mereka sudah dibekali dengan ini Ustaz ya. Betul. Kecuali meninggalnya bukan di rumah sakit, di rumahnya dia sendiri gitu kan. Jadi tidak terdeteksi apa-apa dan sebagainya. Tapi biasanya orang walaupun meninggal di rumah tetap dibawa ke rumah sakit untuk dimintai surat keterangan kematian dari dokter kan. Nah, dokter akan meriksa dan sebagainya. Biasanya kan begitu. Nah, berarti kalau ada yang meninggal di rumah karena sakit gitu masih diverifikasi Ustaz ya? Ya biasanya kan begitu. Biasanya kalau orang meninggal di rumah, ya biasanya sih ya keluarga akan membawa ke rumah sakit gitu. Walaupun ada juga yang memang udah ketahuan sakitnya apa gitu, dan udah saya nggak usah dibawa ke rumah sakit, saya mau mati di rumah aja gitu. Nah yang begitu itu biasanya simbah-simbah kita yang sudah sepuh dan sebagainya itu kan nggak mau dibawa ke rumah sakit, tapi kita udah tahu sakitnya apa gitu, udah ketahuan gitu kan. Nah biasanya sih kalau yang dia baru demam apa segala macam, wah ini kayaknya corona nih, pasti dibawa ke rumah sakit. Bahwa nanti meninggal ya berarti meninggal di rumah sakit, berarti nanti statusnya ditentukan oleh rumah sakit apakah dia corona atau tidak. Tapi kalau yang meninggal di rumah dalam arti meninggalnya wajar bukan corona, ya kita nggak bisa bilang mungkin corona kali ini ya, nggak juga kan. Ya sudah ditangani secara apa adanya. Bahwa ternyata corona, ya itu di luar dari kemampuan kita. Baik. Saatnya ada pertanyaan mengenai menyiapkan bahan pangan untuk stok makanan selama lockdown. Kalau terjadi lockdown, bagaimana hukumnya? Mungkin pertanyaannya jadi dua. Satu, yang secara individu untuk kebutuhan pribadi. Yang kedua, kayak di masjid kita ada inisiatif Ustaz mau stok sembako, obat-obatan, memang persiapan lockdown niatnya buat dibagi Ustaz. Jadi jatuhnya juga nimbun jadinya. Iya, menimbun itu kan bukannya tidak boleh. Nabi Yusuf alaihissalam itu berhemat. Berhemat itu berarti kan tidak menggunakan secara habis-habisan. Ya ditimbunlah dalam bahasa kitanya selama 7 tahun menjelang. Nah, menimbunnya sesuatu yang malah wajib hukumnya. Cuman di kita, menimbun di kita ini maknanya jadi berbeda. Menimbun itu membuat barang itu hilang di pasaran dan harganya menggila, lalu dijual dengan seharga setingginya. Nah, ini menimbun yang haram. Jadi harus dibedakan menimbun ini dalam konteks yang mana gitu kan. Kalau dalam konteks berhemat, barang tetap ada sih di pasaran, cuman kita sudah punya persediaan gitu. Misalnya sembako apa segala macam, masjid sudah membeli banyak gitu kan, tapi di pasaran tidak hilang, ya kan nggak masalah, sudah siap. Nanti juga sudah disiapkan nanti seandainya terjadi lockdown yang betulan, ini metode pembagiannya gimana, apa segala macam sudah dipikirkan gitu ya. Jadi itu tetap harus ada, malah bagus gitu loh. Kayak di beberapa tempat ya pemerintah setempatnya sudah menyiapkan beras apa segala macam itu semua. Tapi menimbun di sini maknanya bukan membuat barang itu hilang di pasaran gitu loh. Nah yang haram itulah membuat barang itu hilang di pasaran, orang yang butuh nggak bisa dapat dan harganya menggila naik sekena-kenanya lalu dia ambil untung di situ, itu yang dimaksud menimbun yang haram. Tapi kalau dalam rangka persiapan tapi tidak menimbulkan madarat dari segi distribusi dan harga yang melonjak, nggak ada masalah, ya silakan, malah itu lebih bagus. Karena kan itu menjadi sebuah sedekah tersendiri kan. Malah kalau perlu sekarang para warga itu disarankan saja, ayo pada infak deh, infak sembako, mumpung belum ada lockdown pada infak. Infak itu gimana? Pada ngirim sembako ke masjid, kumpulin di masjid sebagai stok kita. Nanti kenapa suatu ketika kita juga yang akan menerima hasilnya gitu kan. Tapi diniatkan waktu lagi ngumpul itu sebagai sedekah gitu, sedekah sembako dalam rangka menghadapi kemungkinan ada lockdown.
Nah, itu sifatnya kan sedekah. Masing-masing pada menyedekahkan barangnya. Mungkin dia, saya beras deh 3 karung gitu misalnya dan sebagainya gitu. Itu sudah ada duluan. Kalau ternyata nggak jadi apa-apa, ya itu sudah jadi milik masjid. Nah, masjid bisa kasih fakir miskin dan sebagainya. Baik, baik. Jadi teman-teman, hari ini insya Allah kita luncurkan poster untuk jihad persiapan lockdown. Tunggu tanggal mainnya. Silahkan nanti berpartisipasi di kalau tidak jadi lockdown berarti diniatkan ini sedekah buat fakir miskin. Jadi masjid punya kekayaan cukup besar, nanti kita bisa sering-sering mengadakan pembagian sembako dan sebagainya. Gitu. Jadi punya dua fungsi gitu loh. Kalau dari lockdown ya berarti buat kita lagi, kembali ke kita, dari kita kepada kita. Kalau kita dari lockdown ini bisa buat ya kalangan yang duafa dan sebagainya. Insyaallah, Ustaz, ini pertanyaan balik ke awal tadi mengenai ketika masjidnya lockdown. Apakah pahala sholat berjamaah di rumah sama dengan pahala sholat di masjid ketika lockdown? Ya, kalau lagi lockdown kan ke masjid itu bukannya haram tapi haram kumpul. Nah, maka saya malah mengatakan begini, dari segi pahala berjamaah di masjid kan udah hilang kesempatannya dan menjadi berubah statusnya. Kalau kita ke masjid kita malah jadi dosa karena kita akan melakukan satu di antara dua kemungkinan, akan menulari atau akan ketularan, itu kan jadi dosa. Nah, yang ada tinggal sholat di rumah berjamaah gitu loh. Kalau dibilang pahalanya lebih besar di rumah atau di masjid, saya cenderung tidak mengatakan lebih besar atau lebih enggak, karena kalau ke masjid itu malah madorot gitu kan. Jadi bagaimana mau bilang berpahala, orang madorot kok berpahala gitu kan. Jadi ya yang paling benar adalah sholat di rumah berjamaah dengan keluarga. Nah, itu yang paling tepat. Nah, dalam kondisi lockdown, dalam kondisi kayak gitu. Nanti kalau kondisi normal ya kembali lagi yang paling utama adalah sholat berjamaah di masjid. Baik. Saat ini ada pertanyaan satu lagi. Ini sebetulnya menimpa saya juga nih Sat, sebagai orang yang bekerja nih Sat. Kita kan masih memang diwajibkan bekerja. Sementara juga ada seruan untuk stay at home. Makanya kita bikin ngaji home. Itu satu. Nomor dua, ketika sedang bekerja, kami itu kan kadang-kadang pulang itu dekat-dekat waktu sholat. Kita sih sebetulnya manage dari kantor supaya maghrib misalnya, maghrib sudah di rumah. Tapi ketika di jalan ada sesuatu, entah macet, entah apa, khawatir sholat maghribnya hilang. Ini bagaimana sebaiknya, Ustaz? Apakah tetap ke rest area seperti biasa, tapi di situ ada kerumunan orang banyak, atau kita sholatnya jadi malah dijamak di rumah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Antum kantor di Sunter di Bogor ya? Iya, Ustaz. Kalau jamak belum bisa karena jaraknya belum memenuhi syarat minimal jamak qashar. Masafatul qashar itu kan 89 km. Kalau antum lihat di GPS dari rumah ke Astra di Sunter itu berapa kilo? 60. Paling juga 60 ya. 60. Ya belum sampai kan untuk jamak. Kecuali kalau antum mau pulangnya lewat Puncak, lewat Cipanas baru balik lagi itu baru dapat masafatul qashar. Jadi baru bisa jamak kalau antum muter lewat sono gitu kan. Ya. Jadi gini, sholatnya harus sesuai dengan waktunya. Cuma, nah begini, biasanya orang kalau sholat 5 waktu itu ke masjid itu kan biasanya di awal waktu. Itu yang orang banyak, itu pasti di awal waktu. Nah, saya kalau di dalam perjalanan menghindari sholat di awal waktu karena pasti akan antri gitu dan sebagainya, justru saya bukan jamak, tapi saya mundurkan waktunya. Misalnya sekarang ya, maghrib jam 6, isya jam setengah 8 misalnya gitu. Atau isya jam 7.20 lah ya, 7.20 malam. Ya, saya akan mampir di masjid atau di rest area itu kira-kira udah jam 7 lewat gitu. Yang mana jamaah orang sholat maghrib itu udah pada selesai. Tapi waktu isya belum masuk, gitu kan. Nah, saat itulah kemudian saya curi waktu untuk saya sholat maghrib. Itu lebih sepi gitu istilahnya. Saya kan orang paling nggak suka ngantri gitu kan, karena udah tahu persis sholat di pom bensin, sholat di masjid pinggir jalan itu kalau di awal waktu pasti antri itu. Udah gitu macet, nggak ada parkiran, nah gitu loh. Jadi kita harus tahu diri, biarinlah mereka pada mau di awal waktu, mau dapat pahala banyak, oke. Saya sih nggak ngejar pahala deh, yang penting saya bisa gugur aja kewajiban. Jadi mendingan saya tunda. Ya kalau maghrib itu kira-kira durasinya misalnya 1 jam,
Saya mungkin sudah lewat dari 30 menit lah, atau 45 menit misalnya gitu kan. Yang penting waktu maghribnya masih ada. Nah, karena dengan cara begitu, parkirannya udah sepi, dan sholatnya kita bisa nggak usah antri gitu. Nah, apalagi dalam kondisi lagi begini, kan disuruh menghindari kerumunan. Ya udah, sholatnya di tempat yang kira-kira sepi lah gitu. Sepi dan tidak harus berkerumun. Itu aja sih intinya. Jelas, Ustaz. Ya. Ini ada pertanyaan tapi mestinya udah jelas. Kalau menurut saya, tanya tentang Ramadan. Bagaimana? Ya akan sama, Ustaz ya. Tarawih, itikaf, ya selama kondisinya seperti ini ya tetap lockdown. Tarawih di rumah, itikaf di rumah gitu, Ustaz ya. Jadi kemarin begini, ada cerita orang doa, ya Allah, semoga Ramadan ini sudah selesai masalahnya gitu. Kan saya pengen tarawih berjamaah di masjid gitu. Terus tiba-tiba masjidnya mesem gitu. Kenapa mesem? Kata masjid, nih masjidnya ngomong nih ceritanya. Tumben, biasanya lu jarang-jarang tarawih di masjid. Giliran lagi begini kok jadi doanya pengen ke masjid mulu. Tarawih itu paling afdal di masjid berjamaah, tapi tidak wajib, di rumah juga bisa gitu kan tarawih. Tapi kalau mohon maaf ya, kalau i'tikaf memang hanya boleh di masjid. I'tikaf. Nah, sekarang saya tanya, boleh nggak i'tikaf dalam keadaan seperti ini? Ya tergantung. Kalau di masjid banyak yang i'tikaf, malah nggak boleh. Tapi kalau masjidnya di lockdown, dikunci semua, nggak ada yang itikaf satupun, lalu Ustadz Nurholis diam-diam punya kunci pribadi, lalu dia itikaf di masjid sendirian, nggak ada orang, boleh nggak? Kalau nggak ketahuan boleh. Kalau nggak ketahuan orang boleh. Tapi kalau sampai ada yang tahu, wah dia masuk sendirian, curang, uri, gitu kan. Terus pada masuk semua, itu jadi nggak boleh, gitu. Kayaknya gara-gara hari ini jadi pada tahu, Ustaz. Ya. Jadi pada tahu. Ya, kalau itikaf boleh di dalam masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Kalau di rumah ya ibadah, tapi namanya bukan itikaf. Itikaf itu memang syaratnya harus di masjid. Boleh nggak itikaf di masjid bulan Ramadan besok? Boleh, tapi dengan syarat ente satu-satunya peserta itikaf gitu. Atau mungkin 2 atau 3 gitu aja, oke. Kok cuma 2 3 yang lain pada kemana, kan maksudnya dikunci. Lah kok ente, saya kan marbot masjid. Sebagai masuk marbot masjid, dia mungkin tiap hari masih bersihin masjid, tapi kan dia cuma sendirian. Kalau gitu biar besok bisa etika bulan Ramadan, daftar aja jadi marbot tadi sekarang, biar punya kunci sendiri, bisa masuk sendirian ke masjid gitu. Baik, Ustaz. Tapi jangan pasang, jangan bikin pengumuman gitu. Baik, Ustaz, sudah hampir setengah 8, masih ada waktu 4 menit. Jamaah kalau mau bertanya silakan 4 menit lagi. Ada yang mau langsung audio call silakan. Yang di chat saya udah baca semuanya, udah selesai insya Allah. Kalau ada yang kelewat mohon di remind lagi. Ada pertanyaan? Barangkali? Silakan. Yang mau tanya di mute dulu ya. Di unmute. Dinyalain mic-nya supaya bisa keluar suara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, Pak Basuki. Monggo. Pak Ustadz, Ya. ini kalau saya baca atau saya telaah dari ini ya, dari sisi geopolitik internasional. Ya. Corona yang ada sekarang ini sebenarnya ini apa itu bikinan. Bikinan suatu inovasi untuk membuat senjata biologis dan kimia. Memang yang kena pertama adalah di Wuhan. Kalau untuk diketahui Wuhan itu kota industri farmasi, Ustadz, di Cina sana itu. Ya. Nah ini kan dunia ini kan sekarang lagi sebenarnya ini ya ada suatu kompetisi atau pertarungan antara Amerika dan Cina. Ya. Perang dagang. Tetapi pengaruhnya memang mengglobal. Ya. Nah, ada indikasi bahwa corona ini dibikin, kemudian dicobakan ke warga Wuhan, kemudian ini akhirnya bisa menyebar ke hampir seluruh dunia. Artinya bahwa ini adalah suatu bikinan manusia.
bikinan manusia. Nah, pertanyaannya kita sebagai Muslim, ini kita kena dampaknya ini Pak Ustadz di Indonesia ini. Ya. Ini dari segi keilmuan ya Pak Ustadz ya. Jadi bagaimana upaya kita atau kalau mendengarkan informasi seperti itu, ini saya kaitkan dengan yang Pak Ustadz tadi penjelasannya bahwa ini memang bukan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon pendapatnya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, waktu terjadi penjajahan dari Belanda ke negeri kita, ya kan kita juga pada nggak makan itu Pak, pada melarat lah orangnya di negeri kita kan karena dijajah. Apalagi pas Jepang datang. Jepang 3 tahun setengah membuat kita orang Indonesia makan nasi aking, pakai pakaian dari karung goni dan sebagainya. Itu buatan, iya memang itu buatan, gitu. Tapi ya kan kita semua menderita ya. Nah, yang sedang kita bahas di sini sebenarnya bukan masalah ini yang bikin siapa, bukan. Tapi dengan adanya dampak-dampak seperti ini, apa yang bisa kita lakukan terkait dengan yang sedang kita alami, masalah sholat Jumat, masalah tidak boleh berkumpul dan sebagainya, kan itu poinnya. Nah, nanti para analis mau ngomong yang lebih jauh, oh ternyata ini adalah strategi orang Cina gitu ya dalam rangka bla 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 dan sebagainya, yaitu silakan aja. Mungkin benar, mungkin tidak, wallahu alam, kan itu bukan bidang saya juga gitu ya. Saya hanya akan membahas masalah-masalah yang apa istilahnya kaitannya dengan ini terus jadi hukumnya harus bagaimana gitu loh. Nah, kalau saya diajak ngomong tentang, ini berarti Cina nih yang bikin, terus kita harus ngapain gitu. Ya harus ngapain ya, kalau memang itu benar ya kita harus membuat serum anti coronanya kan, harusnya begitu. Nah, padahal boleh jadi kalau memang itu benar skenarionya, mereka yang bikin virusnya dan mereka juga yang punya antivirusnya dan akan dijual kepada kita dengan tukar guling, tukar apa namanya, mereka buka apa namanya dan sebagainya di negeri kita lah gitu ya semua. Ya itu penjajahan, sama dengan di zaman Belanda, sama dengan di zaman Jepang, penjajahan juga pada dasarnya gitu kan. Dan yang namanya dijajah nggak usah takut, kita udah sering dijajah itu oleh Belanda, dijajah 350 tahun, oleh Jepang 3,5 tahun. Jadi udah pengalaman lah kita dijajah gitu kan. Nah, kalau kemarin kita dijajah oleh Amerika gitu atau Yahudi oleh apa dan sebagainya, sekarang gantian yang jajah Cina ya kan. Dari dulu kita udah sering bergonta-ganti jadi piara bergirir dijajah kan gitu ya. Nah, tapi begini, itu kan analisa para ahli politik lah, strategi geopolitis gitu kan. Nah, satu hal gitu. Nah, yang sedang kita bicarakan di sini sebenarnya nggak sampai sejauh itu sih gitu. Lagian kalaupun mau kita bahas juga apa yang bisa secara real kita lakukan misalnya. Kan ya yang secara real kita lakukan adalah menghindari dampak negatifnya dulu kan. Misalnya gini, misalnya ya di negara kita dijatuhkan bom atom. Alhamdulillah enggak ya, tapi kan yang dijatuhkan itu Jepang. Misalnya Amerika menjatuhkan bom atom di Indonesia, boom gitu kan. Ya kita bisa bilang, wah ini Amerika sialan, bajingan, jatuhin bom atom gitu. Nah, tapi kan pada saat bom atomnya jatuh, yang harus kita lakukan apa saat itu? Ya kan berlindung, masuk bunker dulu, biar kita nggak terkena radiasi. Nah, nanti urusan bagaimana cara membalasnya, nah itu bab yang berbeda. Jepang itu dijatuhi bom atom, ya kan? Kena radiasi lah Hiroshima dan Nagasaki. Pembalasan Jepang pada Amerika ternyata bukan dengan cara bikin bom atom, tapi dengan cara mengirim mahasiswa Jepang ke Amerika, mempelajari teknologi Amerika, dan kemudian General Motor bubar, yang muncul adalah Toyota, Astra, gitu kan. Nah itu kan pembalasan dengan cara yang luar biasa. Mungkin perang zaman modern tuh bukan dengan itu, bisa jadi ya kan. Tapi saya kira apa namanya itu ada agak terlalu jauh lah ya di luar ruang lingkup pembahasan kita pada hari ini. Tapi mungkin saja hal itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu hakikatnya seperti apa. Tapi bahwa ada perang, ada penjajahan, ada strategi licik dan sebagainya, itu memang bagian dari sejarah manusia. Karena Allah sendiri mengatakan kamu dengan yang lain akan menjadi saling bermusuhan. Kepada anak-anak Adam, ya itu kalian akan menjadi aduun, satu dengan yang lain saling jadi musuh. Jadi memang itu bagian dari tabiat
kemanusiaan juga, satu sama lain bermusuhan. Ya. Suaranya hilang. Alhamdulillah. Ya, tadi mute Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, udah jam 7:30 lewat 4. Oke. Sebetulnya pengen berlama-lama lagi. Harapannya para jamaah nggak puas ya. Kalau nggak puas nanti kita minta Ustaz Sarawat sharing lagi ke kita. Mudah-mudahan Ustaz ada waktu, Ustaz. Insya Allah. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan jamaah silakan WA. Tolong dicatat WA saya nih. Yang belum masuk di grup Mahabbatur Rasul, saya chat ya. 0817-668-6639. Sekaligus mohon feedbacknya teman-teman semuanya terkait dengan apa yang kita lakukan hari ini. Kira-kira apa yang kita bisa perbaiki. Kita masih punya satu PR nih. Supaya bisa live lewat YouTube, karena tadi beberapa orang ada yang japri, ada yang di grup menanyakan mana sih live-nya di YouTube. Kalau Ustaz nanti kita atur lagi supaya bisa paralel. Saya bikin biar bisa live YouTube. Biasanya sih saya bukan pakai HP ini, saya pakai kamera beneran gitu kan, terus live YouTube, tapi bukan pakai HP saya biasanya. Nanti kalau emang mau begitu, nanti pakai tripod, pakai apa segala macam yang rada beneran lah gitu, insya Allah. Cuma ini akun antum mesti di setup Ustaz, karena untuk bisa live streaming itu dia harus minimal punya 150 subscription. Saya punya yang punya Rumah Fikih Indonesia. Kalau yang punya saya pribadi emang isinya bukan hal yang terkait dengan pengajian, itu keluarga, anak-anak gitu-gitu kan. Jadi memang bukan HP ya. Nanti ada HP kantor lah istilahnya gitu, yang akunnya kantor yang memang subscribe-nya udah banyak. Baik, Ustaz. Insya Allah bisa kita atur. Ustaz, kami ucapkan jazakumullah khair. Nanti kita tunggu berikutnya. Teman-teman semuanya terima kasih. Jangan lupa kasih komen, kasih feedback ke pengurus supaya kajian kita ini tetap bisa jalan. Masjid boleh. Ini selama ini. Direkam ya? Direkam. Nah, kalau direkam bisa dikirim ke saya atau diupload ke YouTube, kasih linknya ke saya. Boleh, insya Allah Ustaz. Nanti saya kirimkan. Baik, Sarawat, sekali lagi jazakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, terhindar dari wabah virus corona. Selamat dunia akhirat. Kita tutup sesi kita pagi hari ini dengan tahliyatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan. Libur Pak. Itu yang ada tukang sapu lewat. Teman-teman ada ini gimana? Pak Yudi apa kabar? Bang sayur itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Yudi. Mari, Bapak. Izin live ya, Pak RW telepon tadi. Oh, nggak apa-apa. Ada masukan nggak nih hari ini gimana kita? Ada 72 orang tadi saya lihat. Iya, bagus sih responnya ya. Kelihatannya. Ya, alhamdulillah. Hanya itu tadi sayang YouTube-nya aja. Ya. Banyak juga yang minat di YouTube sebenarnya. Betul. Nanti kalau pakai YouTube-nya Ustaz Sarwat, mudah-mudahan jadi lebih mudah sih nanti. Iya. Tadi saya sebenarnya mau menyampaikan ini, kalau air keran kita di masjid kita tutup. Halo. Jadi masih publish ya jamaahnya? Mau bahas private bagaimana? Kita mau ini ya, bikin chat sendiri ya. Nanti pakai WA aja ya. Ya. Atau chat. Saya bikin link khusus aja. Nanti pakai WA aja ya. Oke. Itu nggak apa-apa khusus. Ya. Oke. Close dulu Pak. Oke. Close dulu. Ya. Tinggal dulu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Yang banyak. Aku yang gimana?